sangat senang sekali Bapak Ibu join bersama kita semua. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan anak, dan saya akan membacakan susunannya, kemudian beberapa peraturan, dan nanti doa, kemudian selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Samuel Wasikin sebagai moderator. Kemudian nanti terakhir saya akan ada foto bersama dan doa penutup. Sebelum itu, saya minta dengan kasih kepada Bapak Domingus Serung untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Pak. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kepada-Mu pada sore hari ini, Engkau mempertemukan kami di media ini. Kami akan belajar beberapa hal yang akan kami lakukan, yang akan kami gumuli bersama ke depan. Minta pimpinan Tuhan atas kami, secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan persiapkan. Mereka Tuhan memberkati secara khusus. Bahkan semua sarana yang kami gunakan Tuhan memberkati supaya semua boleh berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Domingus sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan acara kita belajar bersama, kembali saya mengingatkan untuk mic tetap off waktu pemateri menyampaikan materinya. Kemudian nanti tanya jawab akan dipimpin oleh Bapak moderator, bisa melalui chat dan juga bisa tanya langsung. Kemudian nanti akan ada foto bersama. Kemudian nanti Bapak Ibu sambil mengikuti pembelajaran kita bersama, jika belum sempat mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat dan nanti Bapak Ibu bisa isi. Kemudian harapannya Bapak Ibu tetap on sampai sesi kita selesai. Kemudian kita akan bertemu kembali di besok hari, ya, di jam yang sama. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Samuel Wasikin sebagai moderator kita. Silakan, Pak. Silakan dinyalakan mute-nya dulu, Pak Samuel. Oke. Terima kasih waktunya Guntur yang udah menjadi host pada sore hari ini, dan selamat sore juga buat teman-teman yang akan mengikuti seminar pada sore hari ini. Sore hari ini pembicaranya Pak Han yang akan menyampaikan materi dengan topik tantangan pendidikan di Indonesia. Itu sore ini, dan besok sore akan bicara tentang anak usia dini dan literasi, ya. Jadi tujuan dari seminar ini adalah supaya para guru siap menghadapi dan memahami strategi dalam menghadapi tantangan pendidikan yang ada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Yang kedua adalah tujuan dari seminar ini adalah supaya para guru atau pendidik memahami pentingnya literasi, tahapan literasi pada anak usia dini. Itu tujuan dari seminar sore ini dan besok hari. Ya, nanti selesai materi yang disampaikan oleh Pak Han, ada beberapa waktu yang disiapkan atau spend waktu untuk tanya jawab. Ya, selesai Pak Han menyampaikan materi, nanti akan ada tanya jawab. Kita waktunya hanya sampai jam 16.30 itu maksimal. Ya. Setelah itu nanti ya saya akan kembalikan ke host selesai tanya jawab, dan untuk bisa juga foto bersama tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Guntur, ya. Ya, begitu. Dan saya serahkan ke Pak Han untuk bisa menyampaikan materi yang sudah disiapkan, ya Pak. Baik, terima kasih Pak Samuel. Shalom semua teman-teman sekalian, selamat sore di mana saudara berada.
masa-masa pandemi ini menolong saya untuk menggunakan banyak waktu untuk berpikir, menganalisa, belajar. Nah, apa yang saya belajar saya ingin bagikan buat saudara sekalian, karena biasanya dengan waktu yang cukup untuk tidak terlibat dengan urusan operasional, menolong untuk melihat perkembangan yang lebih makro. Ya. Dan ini beberapa hasil pemikiran dari belajar saya ingin bagikan buat saudara sekalian. Sebenarnya bisa dijadikan satu, tapi sengaja dipisah. Mengapa? Karena supaya bisa memberi waktu yang cukup untuk interaksi, ya, untuk tanya jawab dan sebagainya, sehingga bisa mendalami masalahnya dengan lebih baik. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah tentang tantangan pendidikan di Indonesia. Bisa share screen-nya, bisa screen-nya bisa di-share, tolong sekali. Oke, jadi judulnya tentang tantangan pendidikan di Indonesia. Saya percaya bahwa setiap negara pasti menginginkan negaranya maju, ya, bangsanya maju. Nah, khususnya mereka ingin ada perkembangan yang baik dalam pengembangan sumber daya manusianya. Nah, berbicara tentang pengembangan SDM, maka mau tidak mau itu terkait dengan pendidikan. Pendidikan menjadi begitu penting karena pendidikan merupakan salah satu faktor utama menentukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Dan ini tentu tidak terkecuali dengan Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu belajar melihat bagaimana sesungguhnya potret perkembangan dari sumber daya manusia Indonesia saat ini. Ya. Slide-nya maju. Next. Nah, bicara tentang potret perkembangan SDM di Indonesia, mau tidak mau kita perlu melihat dua indikator. Ya. Satu skala makro secara garis besar, yang satu lagi adalah skala mikro. Dari skala makro, kalau kita ingin melihat seperti apa kualitas sumber daya manusia, ada dua hal yang dipakai. Satu adalah melihat laporan dari Global Competitiveness Report, ya. Jadi laporan kompetitif global, ya. Jadi satu badan namanya World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia, dia membuat indeks global kompetitif, ya. Lalu dikeluarkan di situ, ternyata Indonesia menempati ranking ke-50 dari 141 negara. Nah, baik enggak tuh? Ya, 50 dari 141, kira-kira sepertiga, ya. Ya, sepertiga, ya. Dan untuk di Asia Tenggara, rankingnya nomor 4. Setelah Singapura itu ranking nomor 1, Malaysia 27, Thailand 40, Indonesia urutan ke-50, ya. Ya, tentu ini tidak terlalu menggembirakan. Ya. Salah satu kekuatan Indonesia adalah pada ukuran pasar. Ukuran pasar artinya penduduknya banyak, ya, 273 juta, ya. Itu ukuran besar, itu penting. Kenapa? Orang jualan kan banyak sekali. Ya, ada satu teman bergurau dengan saya. Ya Pak Hans, kalau kita jualan cendol di Indonesia ya laris, katanya, banyak pembelinya. Kalau jualan cendol di Australia cuma 40 juta penduduknya, ya kalah jauh sama Indonesia. Nah, itu maksudnya ukuran pasar itu menentukan. Ya, makanya sekarang dalam situasi seperti ini Indonesia masih cukup stabil, ya, secara ekonomi, ya, stabil, ya, karena penduduk cukup besar, ya, sehingga daya beli, ya, kuat, ya. Nah, berikutnya yang jadi indikator adalah apa yang disebut sebagai Human Development Index, ya. Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, ya. Nah, ini kita lihat bahwa tahun 2019 Indonesia punya kabar gembira karena ada peningkatan 30%
dibandingkan tahun yang lalu. Jadi Human Development Index ini menggembirakan ya. Sehingga kita Indonesia menempati ranking 111 dari 189 negara ya, dan punya angka nilainya 0,707 ya. Dan kita tahu di situ kalau kita lihat grafiknya, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia ini yang diukur itu 3. Satu yang disebut sebagai usia harapan hidup ya, yang warnanya grafik warnanya biru ya, itu usia harapan hidup. Ini tahun 2019 orang Indonesia itu usia harapan hidupnya rata-rata 71,3 tahun ya. Jadi artinya hidup bisa rata-rata sampai 71 ya. Tahun ini naik jadi 73, sekian ya. Dan yang lebih tinggi yang perempuan ya, perempuan selalu lebih tinggi 75 usianya ya. Jadi memang bapak-bapak kalah sama ibu-ibu ya, lebih kuat ibu-ibu tahan ya, lebih panjang usianya ya. Nah, yang kedua yang jadi ukuran adalah education ya, pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah lamanya belajar ya, lamanya belajar ya anak-anak di Indonesia ya. Lalu kemudian yang ketiga itu Gross National Index ya. Jadi itu pendapatan. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, next maju slide-nya. Di sini jadi tahun 2019 Indonesia bersama dengan China, bersama dengan Thailand memiliki tren perkembangan yang positif ya. Jadi sangat positif ya. Kita lihat di situ Indonesia yang garisnya putus-putus, warna abu-abu ya. Nah, di situ kita lihat grafiknya trennya naik terus ya. Thailand selalu ada di atas Indonesia ya toh. China dia bergerak cepat melampaui, tadinya di bawah Indonesia ya toh. Lalu kemudian pada tahun 2000 dia mulai melesat naik ke atas ya. Ini perkembangan positif ya. Ya, tetapi kalau kita lihat di Asia Tenggara ya. Slide berikutnya next. Maka walaupun Indonesia memang punya peningkatan 30%, tetapi Indonesia masih di bawah Filipina ya, kelihatan masih di bawah Filipina, di bawah Thailand, Malaysia, Brunei, dan tentunya Singapura ya. Karena Singapura sebagai yang teratas dalam indeks pembangunan manusia ya. Jadi ya ada sisi positif, kabar gembira, ada peningkatan 30%, tetapi masih di bawah Filipina dan Thailand ya. Jadi ya ada kerja keras. Bagaimana kalau kita lihat dari skala mikro ya. Kita lihat kalau di skala mikro, maka pengukuran yang dilakukan, silakan maju slide-nya. Dalam skala mikro, maka yang dilakukan adalah pengukuran terhadap literasi dasar ya, dari anak-anak yang studi, yang belajar di Indonesia ya. Yang biasa dipakai adalah skor PISA ya. Skor PISA. Jadi kita lihat dalam grafik ini ya, dalam grafik ini kita lihat bahwa skornya tahun 2015 ya. Di situ Indonesia 62 ya, yang merah itu ya, dari 70 negara. Ya, 62 dari 70 negara. Tahun 2018 ya, itu menjadi 71 ya, tetapi dari 78 negara. Jadi jelas masih ada di ranking bawah, ranking terbawah ya. Nah, PISA ini ya, kepanjangannya adalah Program for International Student Assessment atau international program untuk assessment atau penilaian siswa ya. Ya, PISA ini diselenggarakan oleh negara-negara OECD ya. OECD itu kepanjangannya adalah Organization for Economic Cooperation and Development. Artinya organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan ya, dan pembangunan. Nah, di sini kalau kita lihat perkembangan Indonesia ya, jadi PISA ini apa saja yang dilihat, yang dinilai? Ada 3 hal yang dinilai, yaitu kemampuan membaca, ya,
matematika, dan sains, pengetahuan. Ya. Jadi kalau kita lihat trennya di Indonesia, dari 2000, tahun 2000 sampai 2018, nah PISA ini diadakan setiap 3 tahun sekali, jadi berarti ini selama 18 tahun, ada 6 kali proses penilaian oleh PISA. Ya. Maka kita lihat, misalnya contohnya membaca, reading. Dari tahun 2000 itu skornya 371, ya. Lalu naik jadi 382, 393, tinggi sekali 402 waktu itu tahun 2009. Lalu kemudian 2012 turun lagi 396, 397, 2018 kembali ke 371. Artinya bisa bayangkan di tahun 2000 371, 2018 kembali di 371. Artinya stagnan, tidak ada pergerakan yang berarti. Padahal angka 371 ini kalau kita lihat tadi skor kita di PISA Indonesia ada di ranking bawah, gitu. Sudah di ranking bawah, kita tidak mengalami perkembangan yang signifikan selama 18 tahun. Bagaimana dengan matematika? Matematika dia bergerak sedikit dari skor 360 selama 16 tahun menjadi 379. Artinya ada 19 poin. Ya. Bagaimana dengan sains? Ya. Sains, ilmu pengetahuan, ya, dari mulai di skor 393 tahun 2000 menjadi 396 di tahun 2018, hanya naik 3 poin. Jadi ini situasi perkembangan skor PISA di Indonesia. Itu sebabnya Mendikbud, ya, berkata bahwa ini Indonesia harus fokus memikirkan literasi dan numerasi, ya, supaya ini bisa meningkat. Ya, ini bukan soal bicara skor, nanti kita akan lihat lebih lanjut bahwa ini dampaknya kepada banyak hal bagi competitiveness dari sumber daya manusia di Indonesia. Ya. Saya berikutnya. Nah, kalau kita melihat lebih lanjut ya, hasil dari PISA itu, ya. Jadi PISA ini diadakan untuk anak usia 15 tahun, ya. Jadi 15 tahun itu kira-kira SMP kelas 2, ya. Kelas 2 atau kelas 3, ya. Nah, kemampuan membaca itu pun dari anak Indonesia di tahun PISA 2018 dikatakan hanya 30% anak Indonesia, ya, yang rata-rata anak Indonesia yang memiliki kemampuan membaca tingkat 2. Tingkat 2 itu apa? Tingkat 2 itu yaitu kemampuan membaca sekaligus dapat memahami ide utama dalam teks yang sedang atau panjang, ya, atau mampu mencari informasi berdasarkan kriteria yang eksplisit. Jadi kemampuan membaca teks yang sedang dan panjang, lalu dia bisa mengerti ide utamanya, ya. Nah, itu disebut kemampuan tingkat 2, membaca tingkat 2. Ternyata anak Indonesia hanya 30%. Padahal untuk rata-rata negara OECD itu 77%. Jadi artinya Indonesia di bawah rata-rata ini. Di bawah rata-rata. Dan itu di bawah rata-ratanya masih separuhnya lagi, ya. Di bawah separuh, ya, 30%. Dan ini sesuatu yang serius sekali, ya. Saudara bisa bayangkan kalau kita baca satu halaman, lalu selesai baca satu halaman, lalu kita tidak mengerti apa ide utama dari yang dibaca. Nah, mungkin beberapa dari kita ada yang punya pengalaman tuh begitu tuh. Jangan-jangan ada yang begitu, ya. Nah, itu bersumber dari ini nih, dari awal ini, ya, dari awal literasi yang kita tidak bisa miliki dan baik. Bagaimana dengan matematika? Matematika dikatakan hanya 28% anak Indonesia yang mencapai kemahiran tingkat 2. Ya. Jadi dalam PISA ini ada beberapa tingkat membaca, ada beberapa tingkat matematika, ada beberapa tingkat ilmu pengetahuan alam, ya, sains, ya. Nah, di sini yang mencapai tingkat 2 artinya dikatakan mampu menafsir dan mengenali tanpa adanya instruksi langsung dan tahu bagaimana situasi tersebut dapat dipresentasikan secara matematis. Mungkin lihat gambar, lalu dia bisa menginterpretasikan secara matematis. Nah,
Di situ dikatakan hanya 28%, padahal rata-rata OECD itu 76%. Jadi kembali soal matematika jauh di bawah rata-rata ya. Sedangkan anak Indonesia menguasai kemampuan matematika tingkat tinggi, lah ini tingkat tinggi, yaitu tingkat kelima, ternyata hanya 1%. Padahal rata-rata negara OECD itu 11%. Jadi bisa dibayangkan ya, kita hanya 1% orang yang hebat ya dalam matematikanya. Bagaimana dengan sains? Ya, dikatakan hanya 40% anak Indonesia mencapai kemampuan sains tingkat kedua, ya, yaitu anak dapat mengenali penjelasan yang benar untuk fenomena ilmiah dan dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi kasus-kasus sederhana. Misalnya dia tahu kalau air itu ditaruh di bejana A bisa berubah bentuknya, bejana B bisa berubah sesuai dengan bentuknya. Itu kan fenomena ilmiah, ya. Dan itu bisa digunakan untuk memecahkan kasus-kasus tertentu. Nah, ternyata di sini kita lihat juga di bawah rata 8%. Jadi ini keadaan dari kemampuan literasi anak Indonesia menurut skor PISA. Ya. Bagaimana kalau kita lihat menurut skor yang lain? Ya, skor yang lain. Jadi kalau selain PISA ada dua skor lain yang digunakan, yaitu satu namanya tim SS, yang lain lagi adalah namanya PIRLS. Nah, kalau PISA tadi diselenggarakan oleh negara-negara OECD, ya, negara kerjasama, organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan, maka untuk tim SS dan PIRLS itu diselenggarakan oleh satu badan yang namanya disebut IEA. IEA itu adalah satu asosiasi internasional ya, yang melakukan evaluasi untuk pencapaian pendidikan. Nah, badan ini berkedudukan di Belanda, di Amsterdam. Ya. Tetapi yang menarik ya, walaupun dia berkedudukan di Amsterdam, di Belanda, dia membuat perangkat evaluasinya itu, instrumennya itu dibuat di Boston College di Amerika Serikat. Tetapi kemudian proses pengambilan sampel, ya, sampelnya itu dilakukan di Kanada, ya, di Pusat Statistik Kanada. Lalu kemudian proses datanya, pengolahan datanya dilakukan di Jerman. Jadi ini kerjasama menarik berbagai negara, ya, dan tim SS maupun itu dilakukan setiap 4 tahun sekali dan dilakukan untuk anak kelas 4 dan kelas 8. Ya. Kalau PIRLS tentang untuk membaca dilakukan setiap 5 tahun untuk anak kelas 4. Jadi kalau tim SS ini fokusnya hanya kepada matematika dan sains, ya, sedangkan PIRLS itu untuk membaca, ya, membaca. Jadi sebenarnya tim SS dan PIRLS ini adalah mirip dengan PISA. Kalau PISA jadi satu, dia mengevaluasi 3 hal. Kalau ini dibagi 2, ya, dibagi 2 dengan kurun waktu yang berbeda, ya. Nah, kita lihat hasil skor matematika untuk tim SS ya, tahun 2015. Indonesia dapat skor 44 dari 49 negara. Ya. Tetapi kita lihat di situ bahwa nilai rata-rata nilainya itu adalah 500. Kita Indonesia mendapat nilai skor 397, ya, nilai yang rendah, bersama dengan Yordan, Arab Saudi, Maroko, Afrika Selatan, dan Kuwait. Ya. Ini situasinya. Selanjutnya. Nah, ini untuk tadi adalah matematika, ya. Ini untuk sains. Ya. Kalau sains hasilnya kita lihat ada di paling bawah. Ya. Indonesia nilainya 397. 397. Ya. Ada di level paling bawah. Dia menempati ranking 44 dari 47 negara. Nah, ya, skor
rata-ratanya adalah 500 ya, skor tertinggi kita lihat paling tinggi tetap Singapura ya. Nah, ini kondisinya. Jadi baik PISA maupun tim SS menunjukkan bahwa kita ada di level yang rendah ya. Berikutnya maju. Nah, ini hasil dari PIRLS ya, Progress of International Reading Literacy Study ya. Jadi ini adalah progres ya untuk studi literasi membaca secara internasional perkembangannya. Ada saya sampaikan 2 kali tahun 2006 dan 2011 ya. 2006 kita lihat Indonesia ada di ranking 41 dari 45 negara dan kita masih di bawah angka rata-rata. Kita nilai 405 pada angka rata-rata adalah 500. Lalu kemudian di tahun 2011 kita skornya naik tetapi rankingnya turun ya. Rankingnya jadi ranking 42 dari 45 ya, skornya naik sedikit dari 405 menjadi 428 ya kita. Nah, itu situasinya ya. Oke. Ini situasi dari penilaian secara internasional ya. Berikutnya saya coba memberikan satu berikutnya maju. Nah, ini adalah satu coba perbandingan supaya memudahkan saudara melihat yang tadi sistem penilaian internasional. Jadi ada 2 lembaga yang menyelenggarakannya ya. Yang satu itu adalah OECD ya. Itu Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Nah, asesmennya adalah namanya PISA yang dievaluasi membaca, matematika dan pengetahuan untuk anak usia 15 tahun SMP. Periodenya setiap 3 tahun sekali mereka lakukan ini ya. Nah, sedangkan yang kedua lainnya PIRLS dan tim SS itu diselenggarakan oleh IEA, sebuah lembaga asosiasi internasional yang melakukan evaluasi pencapaian pendidikan. Kalau PIRLS itu membaca, kalau tim SS itu matematika dan pengetahuan. Beda respondennya. Respondennya yang ini ada anak kelas 4 ya. Kenapa anak kelas 4 ya toh? Karena mereka kan tahu bahwa nanti kelas 6 kan selesai tamat tuh ya. Kelas 4 kalau bisa dievaluasi kan nolong, masih ada 2 tahun tuh ya untuk perbaikan ya. Lalu anak kelas 4 dan kelas 8, begitu juga kelas 8 kan berarti kelas 7 8 SMP kelas 2 ya. Dan ini 4 tahun sekali untuk tim SS. Nah, kemudian sejak tahun 2019 Mendikbud ya, Kemendikbud juga membuat satu assessment yang disebut sebagai aksi ya, asesmen kompetensi siswa Indonesia ya. Sama yang dievaluasi ya sama ya, soal bahasa Indonesia itu membaca ya, lalu matematika dan IPA ya, science, dan dilakukan responden untuk anak kelas 2. Kenapa kelas 2? Supaya kalau kelas 2 bisa dievaluasi, bisa dilakukan perbaikan, jadi nanti waktu diassess pada usia anak kelas 4 ya toh, lalu mungkin ada peningkatan. Itu filosofinya saya kira ya. Makanya dia lakukan kelas 2, kelas 4, kelas 8 dan kelas 10 ya. Dan ini mulai tahun 2019. Tentu saya bertanya, kenapa dilakukan aksi? Ini ada ceritanya lah. Kita akan lihat selanjutnya, yaitu setelah kita melihat bagaimana sesungguhnya realita pendidikan di Indonesia ya. Slide berikutnya. Seperti apa? Nah, laporan Bank Dunia tahun 2019 namanya The Promise of Education, jadi janji pendidikan ya, janji sebuah pendidikan. Dia menyebutkan bahwa sepertiga anak pada usia 10 tahun, kira-kira kelas 4 SD ya, 10 tahun, tidak mampu membaca dan memahami cerita yang sederhana. Jadi tidak bisa membaca dan memahami sebuah cerita yang sederhana. Itu anak kelas 10, anak umur 10 tahun. Nah, kondisi di mana sepertiga anak di dunia ini pada usia 10 tahun tidak bisa membaca dan memahami cerita yang sederhana, disebut sebagai learning poverty. Ya. Terjemahan langsungnya itu kemiskinan pembelajaran. Ya.
Saya memilih menerjemahkan sebagai krisis pembelajaran. Ya, nggak enak menyebutnya kemiskinan pembelajaran ya. Jadi di negara-negara miskin, termasuk Indonesia, Bank Dunia melaporkan, memperkirakan bahwa learning poverty, fenomena learning poverty ini mencapai 53%. Mencapai 53%. Ini mengejutkan, ya toh. Lah semua itu dapat berita begini kan jadi kelabakan, ya toh. Mereka jadi ya tentu akan segera menyangkal ya yang pertama atau denial kan gitu. Nah, kemudian bagaimana respons dari beberapa pemerintah ya, beberapa pejabat pemerintah, di antaranya kita lihat dari Dirjen PAUD. Berikutnya namanya Pak Haris Iskandar ya, kurang sependapat dengan hal ini ya. Dia berkata bahwa tingkat buta huruf di Indonesia berada pada tingkat yang minimum. Kecil sekali, hanya 1,93% ya, untuk usia 15 sampai 59 tahun. Jadi asumsinya kalau itu angkanya minimum, ya berarti kan banyak anak bisa baca nulis. Masa dikatakan kita mengalami kasus learning poverty, krisis pembelajaran, ya, kemiskinan pembelajaran. Lalu dia berkata bahwa 2/3 yang buta huruf adalah perempuan dan usia di atas 45 tahun. Jadi artinya dia mengatakan bahwa nah ini yang buta huruf pun yang perempuan 2/3. Jadi dengan demikian dia berkata bahwa masyarakat Indonesia di bawah 45 tahun 98% bisa baca tulis dengan baik. Dengan baik. Apakah benar ini seperti ini? Ya. Tergantung bagaimana orang melihatnya, tergantung bagaimana orang menilainya. Ya. Selanjutnya, pandangan seorang pengajar di Studi Sastra Indonesia di Universitas Indonesia, di UI, dan juga dia mengajar di Singapore University, namanya Ibnu Wahyudi. Ya. Dia menyebutkan bahwa realitas learning poverty ini yang disebut oleh Bank Dunia memang terjadi di Indonesia. Ya. Kenapa demikian? Karena Ibnu Wahyudi menyoroti bahwa pemahaman literasi itu bukan sekedar mampu baca tulis, gitu, melainkan sampai memiliki pemahaman kritis. Seperti tadi dikatakan bahwa fenomena learning poverty oleh Bank Dunia disebutkan sebagai anak usia 10 tahun tetapi dia tidak bisa membaca dan memahami sebuah cerita pendek, cerita sederhana. Ya. Jadi bukan cuma membaca, tapi memahami. Nah, untuk memahami itulah diperlukan sebuah pemahaman yang kritis. Ya. Kalau dia tidak memahami, lah bagaimana? Ya, tidak ada gunanya membaca. Dia baca bisa baca, ya, tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Ya. Nah, karena itu menurut Ibnu Wahyudi pada usia awal sekolah anak perlu mendapatkan hal ini, keterampilan, skill bisa membaca dan menulis dan punya pemahaman kritis. Ya. Selanjutnya, nah ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Wahyudi sebenarnya didukung juga oleh data-data riset, dan data riset ini sebenarnya malah dilakukan oleh Kemendikbud ya di tahun 2016. Jadi Kemendikbud melakukan sebuah survei di kalangan siswa SD, kelas 4 SD, di 236 kabupaten, di 34 provinsi. Jadi cukup menyebar ya, cukup mewakili, kita lihat 34 provinsi. Dari 48.682 siswa, ya, cukup luas jumlah respondennya. Dari hasil survei ini, didapatkan bahwa persentase kemampuan literasi siswa sekolah dasar di tahun 2016 ya, di situ ada 3 kategori, baik itu warnanya hijau muda, lalu cukup itu hijau tua, kurang itu ungu. Nah, bagaimana dengan kemampuan literasi membaca? Ternyata kemampuan membaca yang baik hanya 6,1%, yang cukup 47,1%. Yang kurang ada 46,8%. Cukup besar ya, hampir separuh yang kurang. Bagaimana dengan sains? Sains dikatakan yang baik itu hanya 1%. Ya.
Lebih lagi hanya 1%. Ya. Yang cukup hanya 25,4%, bahkan yang kurang makin besar jumlahnya yaitu 73,6%. Lalu bagaimana dengan kemampuan matematika? Dikatakan yang baik hanya 2,3%, yang cukup adalah 20,6%, dan yang kurang adalah 77,1%. Jadi dari membaca sains dan matematika itu yang kurang tuh makin naik, makin tinggi. Membaca itu yang kurang aja sudah besar porsinya 46,8%, ya toh. Apalagi matematika menjadi 77,1%. Ya, 77,1%. Jadi di sini kita melihat bahwa walaupun satu sisi kita harus memberi acungan jempol pada kerja keras dari pemerintah, karena lewat perkembangan beberapa tahun terakhir ini angka partisipasi kasar dari siswa di Indonesia, di anak di Indonesia itu meningkat tinggi sekali. Ya. Slide berikutnya, ya. Slide berikutnya, di situ kita lihat yang angkanya merah itu yaitu angka partisipasi kasar. Ya. Sampai dikatakan mencapai 95%, artinya 95% anak usia SD, ya usia SMP itu SD di sini, usia SD dan MI itu mereka sekolah, 90% sekolah. Gitu, ya. Namun kalau kita lihat dari laporan Bank Dunia yang berkata bahwa 53% mengalami learning poverty, Indonesia tadi menyumbang 46,8% yang tidak mampu membaca dengan baik. Artinya angka itu yang disahkan PBB punya reason, ya, punya alasan sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud itu sendiri. Jadi ini kita melihat sekarang bahwa inilah realita pendidikan yang kita ada di Indonesia. Keadaannya seperti itu. Nah, kalau kita sudah lihat realita pendidikan di Indonesia sekarang, kita sekarang mau melihat bagaimana kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang menghadapinya. Kita tahu bahwa saat sekarang kita menghadapi satu era baru yang ramai sekali didengungkan sebagai satu era industri 4.0, 4.0, di mana penggunaan teknologi digital semakin luas dalam bentuk artificial intelligence, ya, kecerdasan artifisial, ya, big data, data yang besar yang diolah, ya, lalu Internet of Things, IoT, ya, yang pada gilirannya akan melahirkan satu masyarakat 5.0, ya, 5.0, yaitu sebuah masyarakat modern yang menggunakan berbagai teknologi digital, namun tetap menjadikan manusia sebagai pusatnya. Ini slide berikutnya. Oh, ini sebentar ya. Oke, ini slide yang, jadi ini tadi cuma menggambarkan keadaan literasi di Indonesia, ya. Ini kemampuan literasi yang kurang. Jadi kalau sudah lihat yang warnanya gelap itu yang makin tinggi presentasi kemampuan kurang membacanya. Sudah bisa lihat di situ. Yang tebal itu kan daerah Sulawesi Utara tuh, ya. Lalu kemudian Sulawesi Barat, gitu. Maluku Utara, gitu ya. Sebagian ada Maluku Tengah mungkin itu, ya, Maluku Utara. Lalu kemudian Papua, Kalimantan Selatan, ya, dan Nusa Tenggara Timur, NTT. Ya. Jadi kita lihat seperti ini. Berikutnya, kalau kita lihat ini soal matematika juga sama. Yang gelap itu yang kurang sekali, ya, matematika itu, ya, Papua, Maluku, Sulawesi, lebih banyak. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB. Ya. Berikutnya, ini soal sains, ya, sama juga di situ Papua, ya. Ya, lalu kemudian Sulawesi juga muncul lagi di situ, Sulawesi Barat, ya. Lalu kemudian ada NTB. Ya. Oke, terus. Nah, ini tadi saya katakan bahwa masyarakat ke depan ini menjadi masyarakat
5.0 ya, 5.0, society 5.0, yaitu satu masyarakat modern menggunakan teknologi digital tapi tetap mau menjadikan manusia pusatnya ya. Kenapa? Kenapa ini di launching demikian? Karena itu yang terjadi dengan perkembangan teknologi, dan ini di launching di Jepang ya tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat semua perkembangan masyarakat ini sebenarnya terkait dengan perkembangan teknologi ya. Kita tahu masyarakat 1.0 yang pertama kali itu adalah masyarakat pemburu ya. Masyarakat pemburu yang pokoknya dia berburu supaya dia bisa hidup, asal hidup gitu aja ya. Lalu di masyarakat pemburu berubah jadi masyarakat agraris, itu sebagai masyarakat 2.0 ya, agrarian society ya. Lalu kemudian oleh karena adanya munculnya revolusi industri yang pertama, yaitu ditemukannya mesin uap ya, lalu masyarakat dari masyarakat 2.0 bergerak menjadi masyarakat 3.0, menjadi masyarakat industri ya. Lalu kemudian revolusi industri kedua ditemukannya listrik ya, lalu menyebabkan kemudian pabrik-pabrik berdiri di mana-mana ya. Terjadi pabrik maka terjadi produksi massal ya, tahu ya maksudnya produksi massal ya. Kita bisa bikin produk satu dan dalam jumlah yang banyak ya, ribuan, ratusan ribu ya, dan kita bisa bikin baju ya, ribuan ya. Dan kemudian di situ maka muncullah sebuah kelas baru yang namanya kelas buruh, karena ada banyak pabrik-pabrik yang dipicu oleh kehadiran revolusi industri, ya, perkembangan teknologi. Revolusi industri berkembang menjadi revolusi industri yang ketiga, yaitu sejak ditemukannya komputer dan internet. Maka ini kemudian memicu melahirkan masyarakat 4.0 yang disebut sebagai masyarakat informasi ya, masyarakat informasi. Nah, sekarang kita bergerak terus lalu masuk kepada revolusi industri keempat sekarang ini ya, revolusi 4.0. Makanya education disebut education 4.0. Kenapa? Komputernya berkembang, teknologi digital berkembang, sehingga orang-orang mulai menggunakan artificial intelligence ya, kecerdasan artifisial ya, ya kan. Makanya kalau saudara belanja ya, masuk di media atau apa, saudara lalu bisa-bisa ditandain saudara baru cari misalnya cari pot misalnya, lalu besoknya juga saudara belum beli, dia datang lagi muncul. Atau saudara cari baju jenis ini, saudara belum beli, besok bisa muncul lagi. Lah itu adalah intelligence ya. Ada Internet of Things, ada big data dan sebagainya. Ya, jadi ini kemudian terus akan meminta ya 5.0. Oke, bisa dengar? Bisa, Pak. Halo. Bisa, Pak. Sally bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi dengan adanya perkembangan ini, perkembangan teknologi ini, ya, maka kemudian ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Karena ke depan akan wajah dunia ini akan berubah ya, akan ada banyak pekerjaan yang hilang lalu digantikan dengan berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan yang baru ya, pekerjaan-pekerjaan yang baru. Ya, dulu tidak ada, sekarang sudah ada. Sekarang ada namanya analis Instagram ya. Jadi Instagram itu ada analisnya, analis data ya, ada influencer, orang-orang yang punya followers yang banyak, macam-macam pekerjaan baru sekarang
menjadi bermunculan. Ya, dan karenanya kemudian di sektor pendidikan lalu muncul apa yang dikenal sebagai education 4.0 ya, pendidikan 4.0. Nah, dalam sebuah forum ekonomi dunia ya dikatakan bahwa pendidikan abad 21 ini dikenal dengan education 4.0 ya, pendidikan 4.0 ya. Maka ada dikatakan ada kemampuan abad 21 yang harus dicapai. Nah, kemampuan abad 21 ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah literasi dasar. Literasi dasar ya. Nah, literasi dasar ini bagaimana siswa bisa menggunakan literasi dasar ini untuk tugas-tugas untuk kehidupan sehari-hari. Apa saja? Pertama ya adalah kemampuan literasi membaca. Kedua, berhitung, numerasi. Ketiga, scientific literasi, science, ya, pengetahuan. Keempat, literasi digital, ICT, literasi digital. Ya. Kelima, literasi keuangan, financial. Keenam, literasi budaya dan keluarga negaraan. Membaca ya pasti ya, kalau tidak bisa membaca gimana bisa berkomunikasi ya, kan susah ya. Begitu juga numerasi, tidak bisa ngitung gimana belanja. Oh bisa Pak, pakai atau kalkulator ya, tapi kan mesti ngitung juga. Kalau nggak dibohongin orang ya. Kalau udah punya pengetahuan kan susah, dia harus punya pengetahuan. Nah sekarang zaman sekarang tidak punya literasi komputer ya kan susah ya, semua pakai komputer ya. Ya. Literasi komputer. Tetapi kadang-kadang ada orang yang literasi komputernya itu ya pokok asal bisa aja. Ya misalnya contoh sederhana aja sudah pakai HP ya. Ada orang yang hanya bisa pakai 10% dari kemampuannya yaitu 90% yang dipakai. Ada orang bisa mengerjakan menulis pakai Word, tugas-tugas pakai Word ya toh, tetapi dia hanya tahu 10% kemampuan Word yang dia pakai ya. Dan dia tidak tahu tuh soal menggunakan Excel, misalnya tidak tahu, atau bisa tahu Excel bisa, tapi tidak bisa menggunakan rumus-rumus Excel-nya misalnya. Jadi itu kan artinya ya belum melek betul secara digital, ya belum melek betul. Ya. Nah kemudian literasi keuangan, ya ini ada pendidikannya, ada pelatihannya, ngerti bagaimana menyikapi, bagaimana memahami tentang uang, menggunakan uang, menyimpan uang, membelanjakan uang. Bagaimana caranya ya. Nah, ini literasi dasar ya. Lalu kedua ada kompetensi. Nah, kompetensi ini yang yaitu bagaimana siswa menghadapi tantangan yang kompleks. Kita kenal 4C ya. C pertama critical thinking dan problem solving ya. Jadi artinya berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kedua kreativitas, creativity, ketiga communication, komunikasi, keempat collaboration atau kolaborasi kerjasama. Ya, ini dibutuhkan karena tantangannya makin kompleks, ya toh, ya kan? Karena semua akan pakai mesin, yang dibutuhkan apa? Kreativitas orang, ya toh, kan gitu. Lalu komunikasi dibutuhkan, ya. Kerjasama dibutuhkan, ya, kan begitu ya. Lalu ada 6 karakteristik kualitas karakter, ya toh. Apa? Kualitas karakter ini digunakan ya, menghadapi perubahan yang terus berlanjut. Jadi kalau perubahannya akan terus berlanjut, ya, jadi harus punya 6 kualitas karakter ini. Apa saja? 1, curiosity. Curiosity artinya sikap selalu ingin tahu. Ya. Inisiatif. Ya. Persistence itu tekun, gigih, ulet. Ya. Lalu adaptability. Adaptability itu bisa beradaptasi. Lalu kepemimpinan, leadership. Ya. Terakhir adalah social and cultural awareness, kesadaran sosial dan budaya karena dunia menjadi global, belajar bisa komunikasi, memahami budaya orang lain berbagai negara dan sebagainya. Tentu Indonesia beruntung karena kita banyak suku, jadi sudah belajar ya, punya flexibility, kita belajar memahami budaya orang lain dan sebagainya ya. Nah, jadi sebenarnya ada 3 set ini ya. 3 set kompetensi ya, skill yang harus dimiliki. Nah,
repotnya para trainer, para pembicara seringkali karena sekarang musimnya bicara education 4.0, mereka lebih menekankan pada 4C dan 6 karakter ini. Karakter saya singkat CPALS ya. Apakah salah? Ya nggak salah gitu loh. Tetapi kita harus melihat juga konteksnya bahwa di Indonesia itu juga perlu bahwa literasi dasar ini juga masih persoalan. Kalau tadi kita lihat data-data yang kita lihat ya dari Bank Dunia dan sebagainya, lalu realita pendidikan di Indonesia, kita melihat kenyataannya bahwa literasi yang membaca aja 46,8% itu kurang. Lah bagaimana mungkin kalau dia yang namanya dasar itu kan fondasi. Kalau fondasinya tidak kuat ya bangunnya runtuh kan begitu. Kalau fondasi tidak kuat, kalau kita lompat pada 4C, lompat kepada 6 hal yang lain, gitu, hebat sepertinya, tetapi dasarnya tidak kuat, ya bangunannya akan roboh. Nah ini satu hal yang kita harus serius. Nah nanti saya akan tunjukkan bahwa literasi dasar ini punya kaitan terhadap 4C tadi dan yang lainnya. Artinya kalau yang dasar ini kita tidak miliki, mungkin mereka bisa 4C dan seterusnya, gitu loh. Jadi ini kita harus lihat, apalagi dalam konteks pelayanan kita di pusat, di mana mereka semua di desa, gitu. Ya, tentu angka-angka tadi, survei dari Kemendikbud itu juga termasuk dan yang di desa. Tetapi kita yang melihat sendiri kenyataan kehidupan di desa, kenyataan pendidikan di desa, dan nanti teman-teman yang menangani future center bisa melakukan tes, ya, bisa melakukan evaluasi menilai apakah benar yang kita hadapi ini, ya, sehingga kita bisa punya kewaspadaan yang penuh dan punya strategi yang benar dalam memperlengkapi anak-anak yang terpercaya pada kita, karena kita punya mimpi menyiapkan pemimpin masa depan, ya. Nah, ini situasi yang kita hadapi, ya, yang kita hadapi saat ini. Nah, baik, maju slide-nya. Nah, sekarang saya ingin jelaskan ada hubungan tentang literasi. Apa sih sebenarnya bicara tentang literasi membaca? Ya, numerasi dan literasi. Ya. Jadi kalau biasanya ada 4 komponen kalau belajar soal literasi, yaitu soal membaca, reading, membaca, menulis, menyimak, dan menutur. Ya, jadi membaca itu artinya bagaimana anak diajar membaca lalu memahami teks bacaan dengan cepat dan tepat. Ya, cepat dan tepat. Ya. Kalau dia bacanya pelan, ya susah. Ya, dia tidak lancar artinya ya. Nah, dia harus lancar, tapi dia juga tepat, ya, kan gitu ya. Itu baca dan memahami apa yang dibaca. Ya. Lah, kalau menulis ya, dia kemudian dia perlu bisa menulis, ya, menuangkan semua gagasannya dalam tulisan, ya, secara sederhana, sistematis, mudah dipahami dan santun, gitu ya. Seperti itu. Itu menulis. Ya. Nah, kalau dia mendengar, ya, maka dia harus bisa menangkap isi pembicaraan dengan tepat dan cepat. Ya. Kalau dia lagi komunikasi, dia dengar, tapi tidak bisa menangkap dengan cepat, ya, dan tidak bisa menangkap dengan tepat, lalu beritanya tidak dia tangkap, ya kan ini persoalan jadinya. Bagaimana komunikasi bisa terjadi? Nah, communication skill itu di kelompok C, 4C tadi, ya nggak bisa dong, ya. Kan begitu. Lah menutur, berbicara juga di situ. Berbicara artinya menyampaikan sebuah gagasan, ya, secara lisan, tapi dengan sederhana, ya, secara sistematis, mudah dipahami dan santun. Ini menyampaikan gagasan. Lah kalau bicara numerasi, bicara angka-angka di situ bicara tentang memahami logika matematika, bukan cuma matematika tapi logika matematika. Sehingga lewat itu dia bisa menyelesaikan masalah dengan tajam dan sistematis, ya, dengan masalah dengan tajam dan sistematis. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini saja, terkait enggak dengan 4C? Terkait. Ya, kalau seorang waktu bisa belajar memahami teks bacaan dengan tepat, dengan cepat, apa yang berfungsi? Aspek kognitifnya berfungsi, ya, cara berpikir logisnya berfungsi. Ya, lalu dia bisa nangkap pembicaraan dari komunikasinya.
berfungsi, kan begitu. Jadi di sini kita lihat bahwa proses berpikir kritis, pemecahan masalah, ya toh, perkembangan kognitif muncul di sini. Jadi bayangkan kalau anak kelas 4 SD, ya toh, nggak bisa membaca teks sederhana, ya toh, dan memahaminya. Nah, ini kan persoalan besar artinya. Ya, jadi kognitifnya tidak diasah, ya, tidak dibimbing, sikap kritisnya, ya, berpikir kritisnya dan seterusnya. Nah, di situ, nah kita mulai melihat bahwa ini ada hubungan yang artinya penting. Dulu kan kita berpikir ya pokoknya baca nulis aja, ya, baca nulis aja. Nanti saudara lihat ya, kadang-kadang memang kemampuan baca tulis itu menjadi pertanyaan, seberapa mahir baca tulis, ya. Seberapa cepat membacanya, seberapa dia memahami apa yang dia baca. Nah, saudara nanti bisa melihat juga, menguji. Ada beberapa orang kadang-kadang kita melihat bahwa iya ya, ternyata kemampuan saya membaca itu pelan sekali, ya. Lalu kedua, iya ya, ternyata kemampuan membaca saya itu untuk menangkap arti saja kok susah ya. Saya baca saja harus saya baca 2 kali. Ada yang baca sampai 3 kali. Itu bersumber dari mana? Ya bersumber dari awal ini. Bersumber dari awal. Dari pendidikan awal. Nah, kita lihat lagi berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Tolong maju. Sudah, Pak. Mengapa literasi inovasi penting? Ya. Satu, karena kemampuan individu dalam membaca, menulis, menyimak, menutur, dan berhitung akan membantu seseorang dalam memecahkan masalah. Ya. Kedua, ini terkait dengan lingkungan kerja, kegiatan profesional. Ya. Pasti terkait dengan hal ini. Ketiga, berkorelasi dengan keberhasilan sosial ekonomi siswa setelah lulus dan bekerja. Dan bisa memutuskan rantai kemiskinan antar generasi. Ya. Selanjutnya, ini ada sebuah riset selanjutnya. Next. Halo. Sudah, Pak. Next, maju. Sudah. Jadi ada dari Institut Nasional Literasi di Amerika tahun 2017 ya. Dia berkata bahwa kemampuan literasi dan numerasi itu punya dampak. Ya. Yang pertama, dampaknya adalah mereka yang statistik literasi dan numerasinya rendah, ya dikatakan 70% memperoleh santunan kesejahteraan, disantuni pemerintah. Ya. 43% hidup dalam kemiskinan. 72% lahir dari orang tua yang rendah literasinya. Lalu 72% melahirkan anak yang rendah prestasinya dan putus sekolah. Lah ini mengerikan. Ini kan jadi seperti rantai. Dia sudah lahir dari orang tua yang rendah literasinya 72%. Lalu kemudian dia sendiri jadi tidak mampu. Lalu dia melahirkan anak gitu. 72% juga rendah prestasinya. Lah ini kan jadi rantai kemiskinan yang terus-menerus terjadi. Lah ini situasi-situasi yang kita hadapi. Nah, bayangkan kalau anak-anak yang kita bina di Future Centers, yang kita mau siapkan jadi calon pemimpin, tetapi ternyata kemampuan literasinya rendah. Saya sangat berharap bahwa rekan-rekan yang membina Future Centers mulai coba melakukan evaluasi. Benar enggak ini terjadi? Kalau sampai benar, maka harus secepatnya mungkin. Secepat mungkin waktu anak kelas 1, kelas 2 itu harus ada tambahan pembinaan untuk membaca literasi supaya diasah demikian rupa. Ya, besok saya akan kasih beberapa sumber ya, sehingga saudara memahami ini sangat penting karena ini merupakan literasi dasar. Ya, literasi dasar termasuk dengan masalah komputer, termasuk dengan masalah literasi keuangan dan sebagainya, gitu. Tapi ini sangat dasar. Kalau ini mereka tidak miliki, sulit untuk kedepannya, ya. Ya, tapi nyatanya bisa Pak sampai S1, oke S1, tapi kualitasnya S1 kualitas yang seperti apa?
Kita kan ingin kualitas yang semakin baik, dan semakin baik. Apalagi mereka ada di desa-desa, di mana kalau tidak ada pembina yang baik yang ke sana, yang mengabdikan diri, tidak mungkin mereka literasinya menjadi bagus. Kalau mereka tidak bagus, bagaimana nanti pemimpin kita punya cara berpikir yang kritis, cara berpikir yang bisa melakukan problem solving, dan nggak bisa berkembang. Karena kognitifnya tidak dilatih dengan baik, ya, sehingga mereka sulit untuk membangun di atas dasar yang tidak kuat. Nah, apa yang kita pelajari hari ini, yang kita lihat, ya, kita harus berani menghadapi fakta brutal ini. Itu kita pinjam istilahnya Jim Collins, ya, dalam Good to Great, fakta brutal. Kemudian gimana? Kemudian yang melakukan upaya-upaya yang tepat, upaya-upaya yang intensif, lalu konsisten bersama-sama sekomponen bangsa ini, maka tentunya tugas yang berat ini akan menjadi ringan dan mungkin dikerjakan. Dan kita pelayanan di pusat membawa 8.000 anak-anak yang dipercayakan Tuhan pada kita, mempersiapkan mereka sedemikian rupa sehingga mereka betul-betul siap menjadi pemimpin masa depan bangsa. Ya. Saya berharap apa yang saya paparkan menjadi berkat buat kita sekalian. Saya kembalikan pada Pak Samuel. Baik, terima kasih Pak Han untuk penyampaian materinya. Jangan-jangan itu materi itu juga nyinggung tentang kita ya. Rendah literasi dan numerasi. Ya, baik. Bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan bisa ngisi di chat atau langsung angkat tangan. Siapa yang mau atau menyebut nama saja. Langsung saja. Kita masih ada punya waktu setengah jam. Ada yang mau tanya? Silakan. Bagi teman-teman yang mau tanya, boleh langsung menyebut nama, pertanyaannya apa, supaya saya bisa mengurutkan. Halo, teman-teman. Apa dengar suara? Dengar, Pak. Oh, iya, ya. Halo, Mas. Ya. Siapa namanya? Oh, Saya mau tanya. Ya, siap. Ya. Ya, siap. Tadi tentang literasi, tentang anak paling tidak bisa membaca. Kita di NIAS, untuk yang sekarang ini, untuk TK, itu sama pemerintah daerah sama sekali tidak boleh dikasih PR anak-anak, tidak boleh diajarkan baca tulis hitung. Bagaimana kita menyikapi hal yang seperti ini dari kita dari yayasan sendiri? Selama ini TK kita di sini sudah mulai menerapkan sistem belajar di CCT. Tidak ada kasih pertanyaan. Lalu ketika pengawas datang, mereka bilang, Ibu ingat ya, tidak boleh ngasih tugas sama anak-anak PR bentuk apapun, kemudian mengajarkan membaca tulis hitung. Sementara kita dituntut oleh orang tua yang tamat TK, kalau bisa membaca, Bu, gitu. Jadi maksudnya dari yayasan bagaimana menyikapi hal ini? Terima kasih. Baik, Pak Han, bisa langsung, Pak. Oke, terima kasih Ibu Eleni. Ini pertanyaan yang menarik dan seringkali muncul. Tapi saya tidak akan jawab hari ini karena besok jawabannya. Oh iya. Yeah. Besok kita akan bahas itu dengan lebih luas ya. Yeah. Besok sabar ya. Oke.
Ya, besok materinya anak usia dini dan literasi. Jadi disimpan dulu Bu Erleni. Ya. Oh, oh iya. Oke, ini bicara tentang Baik, tantangan pendidikan aja ya, yang sekitar tadi yang. Oke. Oke, ada lagi? Halo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Manajer, supervisor, guru-guru TK. Oke. Kalau enggak saya tanya dulu Pak ya Pak. Silakan. Kaitannya dengan tadi Pak tentang literasi dan numerasi itu tadi yang 70% itu yang memperoleh santunan, ya toh? Terus ada yang 43% itu miskin. Nah, ini ada kaitannya dengan kemampuan individu nggak Pak, atau skill ya, skillfulnya dari seseorang, skill, kemampuan untuk misalnya mungkin pendidikannya literasinya nggak bagus, tapi skillnya dia bagus, misalnya dia tidak pandai tidak belajar otomotif, tapi ternyata dia waktu praktek bagus prakteknya begitu Pak. Itu ada kaitannya dengan itu nggak Pak, skill? Ya saya kira skill tidak selalu bisa dibedakan dengan literasi dasar ya. Ya, literasi dasar itu kan kemampuan baca nulis itu akan menyebabkan orang punya akses. Dia bisa baca tentang bagaimana memperbaiki kendaraan dan sebagainya. Dia bisa baca di samping dia mungkin belajar magang dan orang ya. Tetapi di situ itu kan hasil riset ya, dan ini sebenarnya ini riset di Amerika. Riset di Indonesia pun sebenarnya menunjukkan bahwa hampir 60% ya, 60 atau 80% yang lalu saya lihat di data statistik kita, mereka yang miskin itu ya pendidikannya tidak sampai SD. Jadi artinya ada sebuah korelasi antara pendidikan dengan tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan kan berbicara tentang kerja ya, yang produktivitas orang ya kan begitu. Jadi itu ada korelasinya, Makanya memang dulu orang selalu berpikir memang sekolah itu membuat orang jadi kaya kan. Orang kan keliru cara berpikirnya. Tetapi kenyataannya ya membuka akses ya. Orang yang bisa literasi dasar saja itu aksesnya terbuka ya. Akses itu bisa apa? Akses itu informasi. Informasi itu bisa informasi lewat TV, lewat radio, lewat buku-buku ya toh. Lah itu kan akses terbuka karena orang bisa baca, bisa nulis kan gitu. Nah, dan juga bisa baca, bisa nulis tadi kan bukan cuma baca nulis ya literasi itu, tetapi juga mendengar dan berbicara. Kita kan bisa lihat ternyata ada orang yang bicaranya pelintat-pelintut ya toh. Kenapa? Ya itu kan kaitannya kepada literasi dasar yang didapatkan kan gitu. Cara dia bicara, apalagi mendengar. Lah mendengarnya dia bisa enggak paham. Lah ini kan susah juga kalau dia bekerja. Bayangkan bosnya, pimpinannya bilang lakukan A, dia ngertinya B, ya salah terus toh. Ini kan jadi persoalan besar. Ini kan contoh sederhana, tetapi sebenarnya ini kan kalau kita evaluasi pada diri kita sendiri, kita akan melihat itu bahwa iya ada aspek-aspek tertentu dalam hidup kita yang terkait dengan masalah literasi ini yang tidak tajam betul. Coba lalu saudara lihat pada anak saudara punya kesempatan yang lebih baik dari saudara. Saudara melihat, iya, anakku lebih maju dari aku. Ya. Lah, itu karena kesempatan-kesempatan yang diberikan dan stimulans yang ada dalam lingkungan yang kita siapkan, lalu anak-anak kita bertumbuh lebih baik. Nah, ini kalau kita tidak sadari, kita pikir bahwa semua berjalan secara otomatis. Oh, pokoknya sekolah bisa baca tulis sudah titik. Gitu.
merem kita, baca tulis iso semua titik gitu. Padahal pertanyaannya bisa baca tulis seperti apa, sejauh mana kedalaman literasinya gitu. Dan itu akan punya dampak kepada perkembangan berikutnya 4C itu dan seterusnya gitu loh. Jadi kalau dasarnya tidak dikuatkan, bagaimana dia bisa akan menghadapi dunia yang akan datang ini yang begitu kompleks ya. Nah, itu saya harap bisa menjawab. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang punya pergumulan mau ditanyakan terkait dengan materi ini yang sudah didengar tadi. Sudah ada pertanyaan kelihatannya Pak Sam di chat. Ini pertanyaannya begini Pak. Apa ada hubungan antara buta aksara dan buta angka dengan tingkat literasi di Indonesia? Gitu Pak, pertanyaan dari Pak Yohanes Sudarman. Ya, buta aksara dan angka. Ya, tentunya pasti ada ya. Cuma dari data yang disampaikan oleh Dirjen PAUD kan berkata bahwa hanya 1,93% yang tidak melek huruf dan melek angka. Artinya hampir semua rakyat Indonesia sudah melek angka dan melek huruf. Tetapi istilah melek angka dan melek huruf kan tidak cukup. Menurut Ibnu Wahyudiyah tadi berkata tidak cukup. Karena bukan cuma soal baca tulis, tetapi bagaimana membaca dan punya pemahaman yang kritis. Nah, itu yang menjadi penting. Secara sederhana bagaimana dengan menurut PBB secara sederhana, bagaimana anak umur 10 tahun bisa baca teks yang sederhana dan bisa paham. Dan itu yang diharapkan. Ya, dan tentunya terus berkembang kemampuannya ya. Jadi artinya memang pasti ada kaitannya ya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya. Kaitannya dengan rendahnya pendidikan dan komunikasi Pak yang sedangkan papannya terkesan cukup misalnya ini. Oh masih ada nulis dulu. Pertanyaan dari Sarlota ya. Ini. Bagaimana Pak jika menemukan anak yang sampai usia SMP masih sulit untuk membaca dan berkomunikasi? Kalau lihat latar belakang mamanya memang rendahnya pendidikan dan komunikasinya, sedangkan papanya terkesan cukup sangat pintar, ya, dan memiliki komunikasi yang sangat baik dengan banyak anak, tapi anaknya sangat sulit diajar membaca dan berkomunikasi. Tapi secara sosial anaknya sopan dan ramah. Apakah ini merupakan masalah? Bagaimana seharusnya kami sebagai guru FC menyikapinya? Begitu Pak. Ya, baik sekali. Jadi mungkin harus diteliti, ya, apakah memang ada kelainan kepada anak itu. Artinya ada sejak kecil ada kelambatan berbicara dan sebagainya. Kalau itu ada ya berarti memang harusnya ditangani waktu kecil, ya kan begitu. Sejauh tidak ada masalah ya harusnya persoalannya adalah di pembimbingan. Ya. Jadi kalau tidak ada masalah-masalah tadi ya, dalam sisi anak, maka persoalannya adalah salah membimbing. Jadi mestinya pada usia-usia awal, ya, SD itu sudah harus dilihat, ditolong, diarahkan. Tetapi kalau ada persoalan khusus, entah itu ada mental retarded, ya, keterbelakangan mental dan sebagainya, ya memang bisa ada masalah komunikasi di situ ya. Tapi kalau enggak harusnya bisa ditolong. Makanya sebagai guru FC ya kita dicoba melatih mereka untuk membaca ya.
Tapi kalau misalnya secara kognitifnya sudah sulit, ya memang agak sulit, mungkin sudah terlambat ya SMP ya. Ya harus telaten aja. Ya dites aja, diuji coba aja. Ya tadi uji coba dengan misalnya bacaan yang sederhana itu di perpustakaan kita kan banyak ya. Bacaan yang untuk anak TK itu yang lebih banyak misalnya gambarnya, teksnya sedikit, ya, besar-besar. Nah itu diajak baca gimana, bisa enggak? Kan begitu. Terus bacaannya lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, sejauh ada masalah di aspek kognitif, otaknya, ya, mestinya kalau hanya cuma masalah dulu tidak ditanganin baik, ya harusnya dia bisa mengejar ketertinggalan. Mestinya bisa. Karena saudara pernah tahu seorang penginjil yang hebat di dunia, dari Inggris, namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu, dia buta huruf sampai usia 23 tahun. Usia 23 tahun dia menikah dengan istrinya namanya Polly. Dan di situ Polly itu ngajarin dia baca tulis. Dan yang dia baca adalah Alkitab. Dan itulah satu-satunya dia baca. Tapi kemudian Tuhan pakai dia dan luar biasa, melakukan mujizat yang dahsyat. Banyak orang, beberapa orang mungkin bahkan dibangkitkan dari kematian. Dan luar biasa sekali. Dia bisa tuh usia 23 tahun belajar. Lain SMP ya mestinya sejauh tidak ada masalah di otaknya, fungsi otak, ya, mestinya masih bisa diajarin. Jadi ambil saudara bisa cari di web ya untuk Yayasan Literasi Indonesia. Saya masuk di situ, browsing beberapa metode untuk ngajarin anak ya. Dan dia ada buku-buku yang berlevel-level begitu ya, bisa juga ya. Dan saudara yang jadi guru TK mestinya juga pernah tahu ada satu set buku yang kita pernah kasih juga ya untuk dikte, untuk membaca ya. Nah itu juga bisa ditolong. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Han. Kiranya Bu Charlotta bisa memahami. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Widi Cilegong. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah IQ dan tingkat kecerdasan anak berpengaruh pada kemampuan literasi anak? Bagaimana cara menolong anak yang daya tangkapnya kurang? Begitu, Pak. Ya, saya kira kalau kita belajar tentang perkembangan otak, ya, otak itu kan berkembang, ya. Dan otak berkembang itu kalau ada stimulasi. Dan stimulasi itu dua biasanya, ya. Satu lewat asupan gizi, ya. Kedua lewat apa yang kita interaksi, ya, interaksi sosial maupun lewat misalnya bermain, ya, itu memberikan stimulan ya, kepada anak. Jadi ya justru itu makanya anak di usia dini menjadi penting sekali ya untuk diberikan stimulasi ya lewat bermain itu ya. Setelah itu otaknya berkembang sehingga sinapsisnya itu berkembang. Setiap kali ada rangsangan sinapsis di otak itu berkembang, makin banyak sinapsisnya, makin dia jadi cara berpikirnya makin baik, makin baik. Jadi itu yang harus dilakukan. Makanya lewat interaksi sosial juga anak berkembang ya. Jadi penting sekali bermain, menyiapkan alat mainan yang cukup buat anak sehingga anak bisa mengembangkan dirinya, ya ada stimulans atas dia. Ya. Lalu interaksi sosial juga penting lewat bermain di luar kelas, bermain tidak sendiri. Setelah dia biasa asik sendiri, dikembangkan bisa main bersama bisa main kerjasama. Nah, makanya, ini saya mau sampaikan juga pada guru-guru TK. Kadang-kadang kan konsep kita berpikir, oke, main di dalam kelas. Selesai main di dalam kelas, main di luar kelas. Ya sudah, itu istirahat. Ya, kita kan gitu. Saya dulu kenal waktu saya sekolah, itu jam istirahat, kita bebas, kita main di luar. Ya sudah, anak-anak main sendiri di luar, gurunya juga sendiri. Di dalam istirahat, ngobrol sama satu sama lain. Anaknya tidak diperhatikan.
Nah, dalam konteks anak usia dini, justru waktu anak bermain di luar kelas, guru harus melakukan observasi. Harus melihat, melakukan observasi pada anak, maka kita tahu tingkat guru melakukan scaffolding pada anak itu, melakukan dorongan, melakukan stimulasi sehingga anak kalau terus institusi berkembang dong, berkembang. Ya. Guru melakukan observasi dan kata observasi menjadi penting bagi seorang guru taman kanak-kanak dan PAUD ya, untuk memahami perkembangan anak sehingga anak bisa diberi stimulan supaya dia berkembang dengan cepat. Oke, saya kira itu. Ya, baik, ini waktunya tinggal 5 menit. Ini belum ada doa bersama. Mungkin saya berikan kesempatan satu kali lagi kalau ada yang mau tanya, kemudian saya serahkan kepada host untuk foto bersama. Sudah ada Oke. pertanyaan room itu, Pak. Ya. Di chat pertanyaan. Satu lagi. Tapi ada level ya, karena buku-buku itu kan ada tingkat kesukarannya, ya. Nah, kalau saudara melihat ada buku yang teksnya sedikit, gambarnya banyak. Lalu meningkat lagi ada buku yang teksnya lebih banyak, gambarnya ya banyak juga. Lalu lebih lama akhirnya teksnya banyak sekali, gambarnya sedikit. Nah, lalu di situ kata-katanya juga menentukan kata-kata suka atau tidak. Nah, di situ kita lewat proses tanya jawab dengan anak, maka kita bisa tahu bahwa anak ini memahami nggak apa yang dia baca, tepat nggak dia menangkap intinya, kan begitu ya, seperti itu. Saya sebenarnya secara pribadi pertama kali memahami proses baca begini waktu saya belajar bahasa Inggris justru. Saya belajar bahasa Inggris soal TOEFL itu, tes TOEFL itu, selalu kan disuruh baca tuh. Baca lalu kemudian cari inti bacaannya apa kan itu. Saya baru paham, ya ampun, rupanya dari dulu saya nggak pernah belajar beginian baca di waktu belajar bahasa Indonesia. Artinya ya tinggal dilakukan seperti itu mungkin ya, dilakukan seperti itu. Terus kemudian ada juga akan biasanya orang tesnya melakukan lewat kecepatan membaca. Makanya nanti ada skill yang biasa suka dilatih itu membaca cepat. Berapa cepat dia membaca? Bukan cuma bacanya cepat ya, bacanya cepat dan memahami apa yang dibaca gitu. Nah itu kecepatan baca juga bisa diukur. Saya kira sih ukuran-ukuran yang umum. Baik, terima kasih Pak Han untuk materi dan jawaban-jawaban atas semua pertanyaan yang disampaikan oleh dari teman-teman. Dan saya kembalikan ke Mas Guntur. Silakan Guntur. Terima kasih Pak Samuel dan Pak Hans sudah menonton.